Halo kawan-kawan semuanya yang ada di Indonesia. Saya akan bercerita tentang hidup saya. Jadi ini bukan semacam gosip. Tujuan saya membuat video ini untuk menolong semuanya yang memiliki nasib yang sama dengan saya. Khususnya seperti akhir-akhir ini, bulan Desember, musim dingin, juga merayakan hari Natal untuk umat Kristiani ya. Rasanya kok hari ini saya rasanya seperti terketuk begitu ya, untuk menceritakan tentang kisah hidup saya yang mungkin bisa diambil intinya atau mungkin bisa diambil maknanya, hikmahnya begitu ya. Jadi tolong jangan berpikir tentang menjelekan orang lain atau merendahkan orang lain, tetapi tujuan dari video ini adalah untuk menolong semuanya yang memiliki nasib yang sama seperti saya. Bagaimana mengatasinya? Jika Anda kebetulan melihat video ini dan memiliki nasib yang sama, silahkan memberikan saran-saran atau pengalaman Anda untuk dapat menolong yang lainnya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya memiliki pengalaman yang seolah-olah seperti sinetron ya, tidak umum begitu ya istilah Jawanya, tetapi ini kenyataan. Jadi kalau saya bilang ini berkat, ya berkat, tapi kalau saya bilang ini suatu cobaan, jadi kita harus bersyukur. Bersyukurnya itu cobaan itu menjadi sebuah berkat kalau kita memikirkan secara positif. Tetapi kita juga harus berpikir bahwa semuanya ini akan berlalu. Kalau kita berpikir positif, kalau kita memikirkannya secara positif, kalau semuanya itu kita jalani dengan baik, pasti semuanya berlalu. Orang-orang Jawa kan selalu bilang, Gusti Allah ora sare. Jadi kita sudah tahu bahwa semuanya itu akan berlalu. Jadi kalau saya pikir-pikir, semuanya ini sebenarnya membuat saya semakin kuat ya. Kenapa? Karena di dalam kesedihan saya, dalam kehidupan saya juga berterima kasih karena si ulah pelakor itu membuat hidup saya ya susah, tapi akhirnya sebenarnya bahagia sekali. Nah, ingin tahu kan ceritanya? Nah, ceritanya itu kalau saya pikir-pikir memang aneh. Nah, makanya saya bilang seperti di sinetron, karena saya menikah dengan bekas suami pelakor dalam kehidupan saya. Nah, Anda pasti ingin tahu kan semuanya dari awal hingga akhir. Ceritanya memang sangat unik, sangat istimewa buat saya. Memang istimewa buat saya dan suami saya sekarang, tetapi buat anak-anak kita, mereka yang menderita. Nah, itu yang sebenarnya saya akan ceritakan. Bagaimana menghadapi semuanya itu. Sebagai seorang ibu, tentunya saya merasa sedih karena anak-anak meninggalkan saya. Sementara ketika mereka kecil, saya menimangnya, saya merawatnya. Apapun saya lakukan untuk anak-anak. Tapi demi anak-anak, supaya anak-anak bahagia, saya rela mengorbankan diri saya sendiri. Mungkin orang lain tidak bisa berpikir seperti itu. Nah, sebelum berlanjut, kalau Anda ingin
mengetahui semuanya, tolong subscribe, juga berikan komen, saran-saran, like, dan juga share. Karena tujuan video ini adalah untuk menolong semua yang memiliki masalah yang sama dengan saya, semua yang memiliki senasib dengan saya, untuk saling menguatkan, tidak untuk menjelek-jelekan orang lain, tidak untuk merendahkan orang lain, tetapi untuk menolong semua yang memiliki masalah yang sama dengan kita. Saya akan menceritakan sedikit bagaimana itu terjadi. Jadi pada awal mulanya terjadi pada tahun 2015. Ketika bekas suami saya mencari seorang pegawai paruh waktu untuk menolong dia dalam pekerjaannya di kantor, karena dia adalah seorang direktur Departemen Kesehatan di kota kecil di mana saya tinggal, di daerah Washington di sini, di Amerika di sini. Nah, dari situ, jadi si pelakor ini rupanya sudah memiliki rencana, berpikir kalau bekas suami saya itu banyak uang, terus jabatan, memang dia jabatannya tinggi di kota kecil kami ini, terus wajahnya juga bagi saya waktu itu dia memang ganteng, gagah, sangat menawan, ada karisma, semua orang menyukainya pada waktu itu karena dia memang memiliki sebuah karisma yang baik. Nah, sejak itu ketika saya diperkenalkan sama si pelakor ini, saya melihat matanya. Begitu saya melihat matanya, saya langsung berpikir, wah, ini rupanya akan menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga saya. Tetapi saya tidak memiliki pikiran yang jahat itu, jadi saya abaikan. Tetapi ketika hal itu benar-benar terjadi, saya jadi ingat, oh iya, waktu itu saya punya pikiran seperti itu. Jadi kewanitaan saya, perasaan wanita saya itu terbukti sekali gitu. Nah, untuk cerita selanjutnya, saya berharap Anda semuanya bisa menunggu. Saya akan menceritakan kembali dari awal hingga akhir ketika anak-anak saya meninggalkan saya. Karena ya cukuplah sampai di sini dulu, nanti saya akan sambung lagi, oke? Terima kasih.